Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu deh ya semua bersama keluarga. Baik, hari ini kita belajar pengantar akuntansi, definisi dan ruang lingkup akuntansi. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi akuntansi. Di sini dibagi menjadi 3, ada yang mengatakan akuntansi itu sebagai suatu proses. Dalam hal ini adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Kemudian yang kedua, akuntansi dikatakan sebagai suatu seni. Kenapa dikatakan seni? Karena di dalam akuntansi itu banyak sekali pertimbangan, ada beberapa teknik, dan ada metode yang digunakan. Oleh karena itu, akuntansi dikatakan sebagai suatu seni. Dia bukan ilmu eksakta. Kemudian, yang ketiga, akuntansi dikatakan sebagai pengetahuan. Karena informasi yang dihasilkan nantinya dari laporan keuangan akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian, berikutnya adalah pekerjaan atau profesi akuntan. Ada 4. Yang pertama di sini akuntan publik. Akuntan publik ini adalah akuntan independen yang memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkan. Baik itu jasa pemeriksaan, konsultasi manajemen, perpajakan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah akuntan manajemen, atau dalam hal ini juga bisa disebut sebagai akuntan internal. Adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan ataupun suatu organisasi. Kemudian yang ketiga adalah akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas sebagai pendidik yang melakukan kegiatan tugas mengajar ataupun melakukan penelitian, sama seperti saya sebagai pendidik. Kemudian yang terakhir adalah akuntan pemerintah. Nah, kalau akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintah, baik itu inspektorat, BPKP, ataupun BPK. Kemudian siapa saja sih pemakai informasi akuntansi? Ada investor. Investor dalam hal ini adalah orang-orang atau lembaga yang akan menanamkan modalnya dalam perusahaan. Kemudian kedua, karyawan, orang yang bekerja dalam perusahaan tentunya. Kemudian yang ketiga adalah kreditur, orang atau bank atau perusahaan yang akan memberikan pinjaman dana kepada perusahaan. Kemudian ada supplier atau pemasok, orang ataupun perusahaan yang menjual berbagai macam barang. Nah, biasanya dia melakukan penjualan secara kredit. Ketika menjual secara kredit, ada kemungkinan risiko macet. Oleh karena itu, informasi akuntansi ini penting untuk para supplier. Kemudian berikutnya adalah pemerintah. Nah, kalau pemerintah, dia kan adalah lembaga yang berwenang untuk membuat peraturan usaha. Dalam hal ini, contohnya akan digunakan untuk pajak dan lain-lain. Nah, kemudian kita masuk ke dalam persamaan dasar akuntansi. Perhatikan, persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Jadi aset atau hartanya kita harus sama dengan posisi sebelah kanan kewajiban plus ekuitas. Aset atau harta ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi harta ini bisa dalam beberapa bentuk ya. Di sini saya contohkan. Kas. Yang mana itu kas? Sama dengan uang tunai. Jadi aset yang pertama ada namanya kas. Kemudian ada namanya piutang usaha. Piutang usaha yang mana itu? Uang kita sama orang. Kita sudah melaksanakan kewajiban, misalnya kalau misalnya perusahaan jasa sudah menyelesaikan pekerjaan, namun uangnya belum kita terima. Berarti itu kategorinya adalah piutang usaha, uang kita sama orang. Yang berikutnya aset kita berupa perlengkapan. Perlengkapan itu apa sih? Barang yang kita beli, kemudian barang tersebut adalah barang habis pakai yang penggunaannya kurang dari 1 tahun. Saya contohkan, jika misalnya perusahaannya adalah salon, maka kira-kira perlengkapannya apa itu? Yang habis pakai contohnya ada bedak, kemudian ada sampo, ada lipstik, dan lain-lain. Maka barang-barang tersebut dikategorikan sebagai perlengkapan. Kemudian harta yang lain atau aset yang lain adalah peralatan. Nah, kalau peralatan ini adalah barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan yang penggunaannya lebih dari 1 tahun. Contoh tadi kalau kita berbicara contoh usahanya adalah salon, maka peralatannya itu adalah ada meja rias misalnya, kemudian ada cermin, sisir, dan lain-lain. Dia masuk kategori peralatan.
Kemudian kewajiban. Kewajiban di sini ada utang usaha dan ada utang bank. Kalau utang usaha itu tentunya yang berasal dari kegiatan atau usaha perusahaan. Contoh, tadi ketika kita membeli barang, kemudian kita belum melakukan pembayaran, maka kategorinya adalah kita punya utang sama orang. Kategorinya adalah utang usaha. Kemudian yang kedua, yang mana yang dimaksud dengan hutang bank? Ketika meminjam uang dari bank, maka kita punya apa sama bank? Kita punya yang namanya hutang bank. Nah, di sini saya mencontohkan kasus sederhana untuk mengilustrasikan bagaimana sih persamaan dasar akuntansi, di mana aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Perhatikan soalnya. Nona Rani membuka usaha dengan nama Salon Rani, dan untuk itu ia menyetor uang tunai sebesar 5 juta rupiah sebagai modal awal. Pengaruh dari transaksi ini adalah Nona Rani membuka Salon Rani, berarti sekarang Salon Rani ketika Rani menanamkan modal berarti hartanya bertambah. Hartanya berupa apa? Bertambah uang. Uang namanya adalah kas. Kas bertambah senilai 5 juta rupiah. Kas ini berasal dari mana sih? Sebagai modal awal dari Rani. Pasangannya adalah kita tulis di posisi ekuitas, keterangannya di sini adalah modal. Bertambah juga senilai 5 juta. Dengan demikian, aset berupa kas senilai 5 juta sama dengan modal juga senilai 5 juta. Seimbang kiri dan kanan. Oke ya. Kemudian lanjut soal kedua. Nona Rani membeli meja rias untuk keperluan salon senilai 1 juta rupiah. Perhatikan, Nona Rani membeli meja rias. Meja rias ini digunakan untuk jangka waktu 1 tahun. Karena meja rias tidak akan habis ya. Oleh karena itu, meja rias ini kita kategorikan sebagai peralatan. Sehingga kita lihat pengaruh dari transaksi ini adalah peralatan bertambah senilai 1 juta rupiah. Lihat, kita tulis 1 juta. Kemudian, karena kalau kita membeli tadi kita menggunakan uang, berarti kas kita juga berkurang senilai 1 juta. Dengan demikian, pengaruh transaksi tersebut adalah aset peralatan bertambah senilai 1 juta, kemudian aset lain berupa kas berkurang sebesar 1 juta rupiah. Kita lihat tidak ada yang mempengaruhi di sebelah kanan. Apakah transaksi ini benar atau tidak? 1 juta peralatan dikurang 1 juta kas. Berarti hasilnya adalah 0. Posisi aset 0, kemudian sebelah kanan juga 0 ya jika kita lihat transaksi yang kedua ini. Dengan demikian, maka transaksi ini sudah benar. Oke, lanjut soal selanjutnya. Silahkan Anda lihat, untuk memudahkan, silahkan Anda lihat bukunya di halaman 24. Persamaan dasar akuntansinya kita kerjakan sama-sama ya. Perhatikan. Tuan Riri pada tanggal 1 Januari 2002 mendirikan bengkel mobil dan motor yang diberi nama Bengkel Riri. Transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2002 adalah sebagai berikut. Yang pertama, poin A. Riri Gentel menanamkan uang sebesar 4 juta rupiah sebagai modal awal bengkel yang didirikannya. Kita lihat pengaruh dari transaksi tersebut. Aset, ini aset yang sebelah kiri. Kemudian kewajiban dan ekuitas sebelah kanan. Poin A. Riri Gentel menanamkan uang 4 juta. Berarti apanya Riri Gentel yang bertambah? Kasnya bertambah, kita tulis kasnya bertambah senilai 4 juta rupiah. Kemudian, apanya lagi yang bertambah? Oh, kas ini berasal dari modalnya Tuan Riri. Berarti kita tuliskan juga di modal bertambah sebesar 4 juta rupiah. Jika transaksi tersebut ada pengaruhnya dengan modal, maka kita kasih keterangan transaksinya, modal awal atau investasi awal. Kenapa harus diberikan keterangan? Ini nanti digunakan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Oke ya. Kemudian, poin B. Menarik pinjaman sebesar 6 juta rupiah dari Bank Makmur. Kalau menarik pinjaman, lihat pengaruhnya ke poin B. Berarti apanya bengkel Riri yang bertambah? Meminjam di bank. Kasnya bertambah senilai 6 juta. Kita tulis di sini 6 juta rupiah.
Kemudian dia punya utang di bank. Hutangnya juga kita tulis di sini sebelah kanan. Kewajiban hutang bank juga bertambah senilai 6 juta rupiah. Adakah kaitannya dengan modal? Tidak ada, tidak usah kasih keterangan. Kita periksa apakah seimbang kiri dan kanan. Transaksi B 6 juta kas bertambah, kemudian utang juga 6 juta. Sama aset dengan kewajiban ekuitas. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Bengkel Riri membeli perlengkapan seharga 2 juta. Dari jumlah itu, sebesar 1.500.000 dibayar tunai dan sisanya akan dicicil selama 2 bulan. Perhatikan poin C. Membeli perlengkapan, berarti kalau perlengkapan adalah barang habis pakai ya. Maka ketika membeli perlengkapan tentunya bertambah. Kita tulis di sini. Perlengkapan bertambah senilai 2 juta. Dari jumlah tersebut dibayar tunai 1.500.000. Kalau dibayar tunai berarti menggunakan uang ya. Berarti uangnya berkurang. Kas berkurang 1.500.000. Kita baca kembali. Sisanya akan dicicil selama 2 bulan. Kalau dicicil berarti kita punya apa sama orang? Punya utang. Utangnya tentu sebesar selisihnya. 2 juta kurang 1.500.000 sama dengan 500.000. Kita simpan di posisi utang usaha. Utang bertambah juga senilai 500.000 rupiah. Kita cek keseimbangan kiri dan kanan. Di sebelah kiri, perlengkapan bertambah 2 juta, kas berkurang 1.500.000. Dengan demikian asetnya sisa 500.000. Di sebelah kanan juga ada utang usaha senilai 500.000. Sama ya? Oke, berarti transaksinya sudah betul. Ada kaitannya dengan modal? Tidak ada, tidak usah tuliskan keterangan. Lanjut poin D. Membeli obeng, kunci pas, dan peralatan bengkel lainnya senilai 1 juta. Obeng, kunci pas, dan lain-lain berarti dia jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun berarti kategorinya adalah peralatan. Sehingga pengaruhnya adalah peralatan bertambah senilai 1 juta rupiah. Lalu kalau kita membeli, kita menggunakan apa? Menggunakan uang. Berarti kas kita juga berkurang senilai 1 juta rupiah. Oke ya, kita lihat keseimbangannya. Aset peralatan bertambah 1 juta. Aset yang lain berkurang 1 juta. Jika diselisihkan sama dengan 0 sebelah kiri sama dengan 0 sebelah kanan. Oke, transaksi tidak ada kaitannya dengan modal. Tidak usah ada keterangan. Kemudian poin E. Menerima uang dari tanggal 2 sampai 31 Januari 2002 untuk ongkos reparasi yang telah dikerjakan sebesar 2.600.000. Oke, ketika kita menerima uang berarti apanya bengkel Riri yang bertambah? Tentu uangnya. Berarti kas bertambah 2.500.000. Pasangannya adalah apa? Modalnya juga bertambah 2.600.000. Karena ada kaitannya dengan modal, sehingga harus diberikan keterangan di keterangan transaksi di sini. Keterangannya adalah pendapatan usaha. Karena ini adalah berasal dari pendapatan usahanya bengkel Riri. Lanjut poin F. Membayar beban sewa sebesar 100.000 untuk bulan Januari 2002. Kalau kita membayar, kita menggunakan kas ya. Dengan demikian pengaruhnya adalah, lihat kursornya, kasnya berkurang senilai 1 juta rupiah. Kemudian modalnya juga berkurang senilai 1 juta rupiah. Ada kaitannya dengan modal, kita kasih keterangan di samping, beban sewa. Kemudian berikutnya poin G. Membayar utang pembelian perlengkapan sebesar 250. Oke, tadi kita membeli perlengkapan di tanggal berapa itu? Yang poin C tadi kita membeli perlengkapan senilai 2 juta ya. Kita masih berutang 500.000. Nah, dari 500.000 ini, kita kemudian baru membayar 250. Kalau kita membayar utang berarti pengaruhnya ke kas berkurang ya. Kas berkurang, kita tulis di sini 250 berkurang. Kemudian hutang kita karena sudah dibayar berarti hutang kita juga berkurang 250.000. Periksa keseimbangan kiri dan kanan. Asetnya berkurang berupa kas 250.000. Kemudian posisi sebelah kanan utang usaha juga berkurang senilai 250.000. Balance ya kiri kanan. Kemudian berikutnya adalah poin H.
Berdasarkan perhitungan fisik pada akhir bulan, sisa perlengkapan bengkel senilai Rp100.000. Oke, perhatikan poin H. Tadi perlengkapan bengkel yang kita beli adalah senilai Rp2 juta. Ternyata di akhir periode yang tersisa adalah 100.000. Yang dicatat, perhatikan yang dicatat adalah yang terpakai. Dengan demikian, untuk mengetahui berapa yang terpakai, perkurangkan saja. Total perlengkapan tadi 2 juta dikurangi dengan yang tersisa seperti di soal 100.000, sehingga yang terpakai adalah Rp1.900.000. Maka kita tulis di sini perlengkapan berkurang 1.900.000. Pasangannya apa? Modalnya juga berkurang 1.900.000. Keterangannya karena ada kaitannya dengan modal, sehingga kita ketik keterangan beban perlengkapan. Ketika sudah digunakan maka akan menjadi beban perlengkapan. Kemudian yang terakhir, Riri mengambil uang perusahaan untuk membayar kuliah adiknya sebesar Rp300.000. Meskipun perusahaan ini miliknya Riri, tetapi dia kan sudah menanamkan modalnya di bengkel Riri, maka meskipun kita mengambil uang harus dicatat ya. Ketika dia mengambil uang tadi untuk keperluan pribadinya adiknya, berarti apanya yang berkurang? Kas perusahaan yang berkurang senilai Rp300.000. Apalagi yang berkurang? Oh, modalnya juga berkurang senilai Rp300.000. Keterangannya apa? Pengambilan pribadi atau prive. Karena ada kaitannya dengan modal. Dengan demikian, seluruh transaksi sudah selesai, maka kita jumlahkan dari atas. Aset berupa kas, kita hitung 4 juta tambah 6 juta kurang 1.500.000 dikurang 1 juta tambah 2.600.000 dikurang 100.000 dikurang 250.000 dikurang 300.000 sama dengan 9.450.000. Kita pindah lagi ke perlengkapan. Perlengkapan ada 2 juta dikurang 1.900.000 berarti sisa Rp100.000. Peralatan tadi ada 1 juta, tidak ada yang digunakan, belum ada yang jadi beban, sehingga totalnya tetap Rp1 juta. Hutang bank 6 juta kita pindahkan, utang usaha 500.000, kemudian ada pembayaran tadi 250 sehingga utang kita sisa Rp250.000. Kemudian modal sama seperti tadi 4 juta ditambah 2.600.000 dikurang 100.000 dikurang 1.900.000 dikurang 300.000 sama dengan 4.300.000. Kita totalkan aset lalu totalkan juga kewajiban plus ekuitas, jumlahnya harus sama. 9.450.000 tambah 100.000 tambah 1 juta sama dengan 10.550.000 rupiah. 6 juta tambah 250.000 tambah 4.300.000 juga sama dengan 10.550.000 rupiah. Oke, selesai. Demikian untuk hari ini. Untuk minggu depan kita akan lanjut menyusun laporan keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.